ya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini, ada orang-orang luar biasa di sini, ada keluarga Jejak Langit. Nanti keluarga Jejak Langit akan memperkenalkan juga tentang Jejak Langit. Kemudian mungkin perkenalkan diri juga ya Mbak ya. Siapanya tim di balik Jejak Langit itu siapa aja. Kemudian di sini juga sudah hadir beberapa keluarga juga di sini. Ada keluarganya Tante Ati dan Om Raffi. Ini ada anaknya Neneng Zahra lagi hamil muda. Neneng umur berapa bulan sekarang? 6 bulan, Masya Allah. Kemudian ada Fahri juga, suaminya Neneng. Kemudian ada Teh Iyam, kemudian ada Mbak siapa? Mbak Rani ya, Mbak Rani dan keluarga. Kemudian di sini juga ada keluarganya Abah, Tante Yogas dan Tias ya. Tias juga. Jadi ini sebenarnya memang teman-teman dekat dari keluarga ibu dan bapak ikut hadir di sini. Dan alhamdulillah pertama kali juga hadir di sini di Darul Hadim. Nah, nanti juga masih ada juga peserta-peserta yang masih di jalan, mungkin akan menyusul, tapi nggak apa-apa, kita mulai aja kegiatannya ya. Mari kita mulai kegiatan hari ini, sharing session dari Jejak Langit dengan topik selaras alam dengan berkomunitas. Ya, mari kita buka dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebelumnya akan ada tilawatul Quran yang akan dibacakan oleh Kang Dayat, surat Al-Ahqaf ayat 15. Mangga Kang Dayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. صدق الله العظيم. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pun. Masa mengandung sampai menyapitnya selama 30 bulan. Sehingga apabila anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridai."
dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertobat kepada Engkau dan sungguh aku termasuk orang muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Kang Dayat yang telah membacakan, dan semoga yang membacakan dan juga yang mendengarkan dan mendapatkan karunia dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya mungkin teman-teman semua, kita dari Darul Hanif dan Kebun Hanif mungkin mau menceritakan sedikit kali ya. Program ini, sharing session ini merupakan rangkaian terakhir dari kegiatan Go Regeneratif yang diadakan oleh Kebun Hanif. Nah, kita selama 1 bulan ini sudah ada 9 pembicara, dan ini kebetulan penutupnya. Jadi Jejak Langit ini menutup kegiatan sharing session dari program Go Regeneratif. Nah, kemudian ada juga Faza ini bukan salah satu, satu-satunya peserta ya Go Regeneratif yang sudah tinggal sebulan di sini dan berkehidupan di sini membantu kami. Ini masih 13 tahun umurnya, luar biasa. Jadi orang tuanya luar biasa sekali mempercayakan kami untuk Faza berkegiatan di sini dari mulai bangun pagi sampai tidur lagi kayak gitu. Nah, sebelumnya mungkin akan ada penjelasan sedikit dari Pak Prasetyo Effendi. Dari Bapak mungkin akan menceritakan sedikit apa itu Darul Hanif dan juga mungkin Kebun Hanif. Mangga kepada Bapak. Nah, Bapak ini selaku sebagai pendiri Darul Hanif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, saya merasa bahagia hari ini. Itu banyak yang datang. Ini ada 2 generasi ya. Generasi saya ini yang sebentar lagi lewat, dan generasi muda yang menyenangkan harapan masa depan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini Kebun Darul Hanif ini awalnya memang dulu awalnya namanya Insan Mulia macam-macam ya. Akhirnya Darul Hanif namanya. Gagasan ini sudah lama, termasuk kita bicarakan dengan THT ya, Merapi segala macam yang mensupport ya kita, sehingga kita bisa mulai. Ada 2 lokasi ya, satu di bawah yang tanahnya agak lebih luas, ini lebih kecil dan berbukit. Nah, kita mulai dari yang ini karena lebih susah membangunnya, tapi lebih murah ya. Kalau di sana agak lebih mahal karena jalannya itu di tanahnya dari bawah. Kalau kita bangun masjid, paling nggak 3 lantai supaya masjidnya setegak jalan. Jadi itu akan belakangan, insya Allah nanti akan bisa terlaksana. Jadi Darul Hanif ini pesantren, harapannya awalnya memang yang mudah dulu, tahfiz, tamyiz ya. Tadi Dayat yang akan ngajar tamyiz, terjemah Quran. Kemudian ini pesantrennya. Kemudian ada Kebun Hanif. Kebun Hanif ini Afif sama Tasya ya, yang mengembangkan. Memang ini dari awal saya merancang bagaimana supaya kita itu dengan kebun, dengan alam ini jadi mengenal Allah, ma'rifat Allah itu melalui yang paling dekat dari tanah, dari tanaman dan semuanya ada di sini gitu ya. Kalau ternyata Pak Anam menyebutnya ma'rifat bumi, menarik juga. Jadi bagaimana orang mengenal Allah itu melalui ciptaannya. Jadi di sini belajar Quran, belajar tahu artinya, memahami sunatullah, melihat kebesaran dari tumbuhnya tanaman dari kecil sampai besar, bersyukur ya, hidup apa yang ada di sini, harapannya begitu. Jadi barangkali hidupnya ya mungkin Tasya mungkin ya apa adanya, makan yang ada di sini gitu ya. Tapi masih belum bisa 100% ya. Tapi bisa makan buat sayur dari tanaman memetik itu suatu kebahagiaan tanaman ya. Jadi kita yakin yang dimakan itu thayyib, halal sudah jelas, thayyib kalau di pasar belum tahu kita, tapi di sini mudah-mudahan thayyib. Jadi itu gagasannya sehingga dikembangkan permaculture, Afif, dan akhirnya menjadi ajang silaturahmi
Dan ini saya kira menarik ya teman-teman generasi ini nggak muda juga ya, maksudnya bukan anak 17 gitu ya, saya sih beliau mah sudah keluarga yang semuanya idealis, punya cita-cita, punya prinsip, punya keyakinan, dan semua keluarganya dibawa ke arah itu tidak mudah. Itu dibutuhkan pengetahuan, dibutuhkan keyakinan firm, dan mudah-mudahan semuanya ada di jalan dan bimbingan Allah gitu ya. Menyenangkan, sebagian ada yang Faza itu anak-anaknya nggak disekolahkan sama bapak ibunya, diajarin sedikit di ya, homeschooling. Ya, itu kan keyakinan itu hanya dengan ilmu, kalau nggak bisa ya. Sehingga kita berkumpul di sini. Alhamdulillah. Jadi saya, adik Raffi ini satu generasi lah ya. Yang Tasya, ya, akang-akang sama Zahra nanti bisa bergabung di sini teman-teman. Bagaimana mereka mengajar anaknya ya. Beda sekali sama orang-orang dahulu ya. Jauh, dan memang generasinya akan berbeda ya, dan tantangannya akan makin besar di zaman milenial. Jadi memang dibutuhkan terobosan dan kemandirian pada anak dan keyakinan yang baik. Barangkali itu nih pembukaan, nanti lama lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedikit tambahan tadi sudah dimulai pagi tadi ya, sharing-sharing kesehatan. Karena sudah nginep di sini, ada yang macam-macam lah pokoknya. Ada yang main pingpong, suka-suka aja di sini. Barangkali itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Pak Prasetya Effendi Yassin. Mungkin tanpa berlama-lama ya, kita ingin langsung belajar dan juga mendapatkan inspirasi yang luar biasa pasti dari Jejak Langit. Nah, mungkin ada yang udah tahu Jejak Langit dan mungkin ada yang belum tahu Jejak Langit. Jadi Jejak Langit itu adalah sebuah komunitas keluarga di mana ada beberapa keluarga yang bersama-sama ini ingin mendidik anak-anaknya ya, pendidikan kepada anak umur 7 sampai 10 tahun ya, Mbak ya. 7 sampai 10 tahun. Tapi mungkin untuk lebih dalamnya lagi, lebih rinciannya lagi nanti akan diceritakan langsung oleh di sini ada banyak sekali nih personilnya datang ke sini, ada 4 keluarga ya atau 5 keluarga? Ada 5 keluarga, luar biasa sekali. 5 keluarga muda yang spiritnya itu tetap muda, tetap luar biasa. Luar biasa apanya gitu. Jadi mungkin bisa Aca langsung berikan mungkin kepada Mbak Iput ya, Mbak Iput ya, dan sekaligus Mbak Iput mungkin perkenalkan diri. Mangga Mbak Iput berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Aku deg-degan karena masya Allah nggak nyangka kalau ternyata di sini ada kerabat dekat dari Bapak Pras dan Dokter Putih juga, Bapak Ibu yang berkenan hadir. Masya Allah, kami merasa tersanjung sekali, dan ada yang masih belum datang tapi aja ya. Oke, jadi sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu. Saya Iput dari Jejak Langit. Apa itu Jejak Langit? Nanti insya Allah ada video sedikit menggambarkan itu. Nah, saya di sini sebenarnya bertugas jadi MC aja hari ini. Nanti ada teman-teman lain yang akan sharing bergantian insya Allah, karena alhamdulillah Jejak Langit dapat berkah dari Allah nih, dilengkapi sama teman-teman yang punya potensi beda-beda tapi insya Allah bisa saling melengkapi. Nah, jadi yang pertama mau diperkenalkan itu ada suami saya ya, tentunya ada Andika, program director dari Jejak Langit. Kelihatan nggak? Gede gitu ya, iya, oke. Terus yang kedua ada Silmi sama Ilma, ini kakak beradik. Ilma ini di bagian kurikulumnya Jejak Langit, kalau Silmi di Jejak Langit Institute. Wow, ada institut. Terus udah gitu berikutnya ada Mas Yoki sama Dinar. Mas Yoki juga di Jejak Institute. Terus kalau Dinar di bagian kayak public relation gitu ceritanya Dinar ya. Terus sebelahnya Almira, ready? Ada Almira, suaminya ada Riwi yang di belakang, kembaran kuning-kuning. Nah, ini kalau Almira juga di kurikulum.
Terus ada Riwi ini di Jal Institute juga. Kemudian iya di sebelah kanan saya ada Ibu Ayu dan Bapak Yudiro. Kalau Yudiro di situ juga ya, Jal Institute ya? Bener ya. Terus ada Ayu ini di bagian business development gitu. Jadi di Jejak Langit kita punya ada namanya Pasar Langit untuk menjalankan kampanye Jejak Langit Bantu Petani. Nah, sebenarnya kita tuh hari ini tidak akan bercerita banyak tentang Jejak Langitnya, tapi sesuai judulnya kita mau ngobrolin tentang berkomunitas. Nah, tapi sebelum ke sana, supaya tadi dapat gambaran dulu ya sekilas tentang apa itu Jejak Langit, aku play videonya dulu sebentar deh. Jadi semoga dari video ini, mukanya mohon maaf agak mengganggu. Bismillah ya, kita play dulu sebentar. Halo, assalamualaikum. Buat yang pengen banget mendapatkan pengalaman belajar seru, menikmati proses belajarnya, dan juga bertumbuh bersama keluarga. Iya, keluarga. Gak cuma untuk anak-anak. Tapi juga untuk orang tuanya. Ikutan yuk kegiatan Jejak Langit. Hah? Jejak Langit? Apa itu? Alah, pura-pura nggak tahu dia. Jadi, Jejak Langit itu Jejak Langit itu apa ya? apa ya? Apa yo? Nah, Jejak Langit adalah teman keluarga dalam mengeksplorasi diri Dan lingkungan untuk membentuk budaya keluarga pembelajar. yang dapat memberikan manfaat pada bumi. Yes, bumi. Iya, bumi. Yes, bumi. Jadi nggak cuma alamnya saja. Tapi juga semua makhluk yang ada di dalamnya. Melalui Jejak Langit, keluarga Indonesia akan mendapatkan kesempatan untuk berinteraksi dengan alam. Manusia, hewan, dan tumbuhan juga belajar dari para ahli dan praktisi, menumbuhkan kepekaan diri terhadap kebutuhan lingkungannya dalam sebuah komunitas yang saling menguatkan satu sama lain. Jadi, yuk, Yuk, ikut Jejak Langit. ikut Jejak Langit, Ikut Jejak Langit. Oke, jadi itu dia Jejak Langit. Mungkin belum terlalu banyak gambaran ya tentang programnya. Cuman seperti yang tadi sudah disampaikan di video gitu, kalau Jejak Langit tuh kepengen ngajak keluarga-keluarga untuk mengeksplorasi diri dan lingkungan. Jadi yang pertama itu adalah mengeksplorasi dirinya dulu gitu. Kita kenal dulu sama diri kita gitu. Cuman sebelumnya aku jadi lupa. Mau bilang makasih dulu sama Aca nih, sama Afif udah diajakin untuk jadi rangkaian dari acara Gue Regeneratif ini. Makasih banget. Terus jadi penutup di hari ini, kita senang banget karena begitu pas pertama, waktu itu udah sempat bilang juga ya sama Aca sama Afif, pas pertama dengar judulnya Go Regeneratif, itu kan regeneratif kita asosiasinya sama pembaruan, perbaikan gitu ya, melakukan suatu kebaikan, dan Jejak Langit sangat terhormat kalau bisa menjadi bagian dari kebaikan, menjadi bagian dari pembaruan yang insya Allah akan kita lakukan sama-sama nanti setelah ini gitu. Nah, jadi cuman kan dari hari pertama tuh udah ada total 9 ya? Apa sama kita jadi 9? Oke, jadi udah ada 8 sharing dari hari pertama acara Gue Regeneratif. Itu tuh kami yakin banget dari hari pertama tuh pasti isinya udah sangat inspiratif, udah sangat bermanfaat dan bagus-bagus. Cuman mungkin ada di sini yang belum ikut ya dari hari pertama, tapi kalau datang ke sini itu yakin pasti orang-orangnya senang untuk belajar, senang untuk mencari inspirasi, untuk mencari insight baru. Nah biasanya nih kalau kita habis belajar hal baru, habis dapat inspirasi baru, itu kita tuh jadi kepengen untuk melakukan kebaikan, jadi kepengen ngelakuin ini itu, jadi kepengen untuk ngajakin orang melakukan kebaikan itu juga gitu. Nah tapi kadang kita suka kepentoknya tuh begitu mau melakukan sesuatu, kita jadi mikir
aku kok sendirian ya gitu, aku kok ternyata nggak ada temennya. Nah biasanya begitu ngerasa begitu tuh jadi galau. Nah makanya kayak di video tadi juga kita tuh butuh komunitas untuk saling menguatkan, untuk saling ngingetin, untuk saling membersamai gitu. Kalau kita tahu ada orang-orang yang ternyata megang value yang sama ya sama kita ya gitu, kita kan jadi ngerasa dikuatin. Nah, tapi kembali ke yang tadi mengenal diri, kalau kita mau berkomunitas, kita mau nyari teman-teman, kita harus tahu dulu kan, emang kita tuh mau ngapain sih sebenarnya gitu. Nah, kalau kita udah kenal diri kita tuh sebenarnya dapat tugas apa sih dari Allah, kita tuh sebenarnya mau ngapain sih, kita jadi tahu kan, kayaknya aku mau melakukan kebaikan ini, dan setelahnya kita jadi tahu mau nyari teman-teman yang kayak apa ya untuk melengkapi aku gitu. Nah, insya Allah setelah ini satu demi satu teman-teman Jejak Langit akan sharing tentang pengetahuan, tentang pengalaman yang mereka miliki yang bisa mendukung mendukung cita-cita kita insya Allah ke depan untuk melakukan kebaikan bersama-sama. Nah ini yang pertama ada Silmi sama Ilma ya? Ya. Kok di belakang? Jadi Ilma sama Silmi ini nanti mau bantu kita semua, salah. Ya, untuk mau ngajakin kita semua untuk semakin berkenalan dengan diri sendiri gitu ya, Ilma ya, kurang lebih seperti itu. Silahkan Ilma dan Silmi, mic aku berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, masya Allah, benar kata Iput, senang banget bisa hadir di sini, sangat tersanjung. Justru sebenarnya harusnya kita yang banyak berguru ya sama teman-teman yang ada di sini. Tapi sebagaimana tadi sudah dibuka juga di awal bahwa tidak ada pertemuan yang kebetulan dan nggak ada penciptaan yang sia-sia. Semua itu memang karena ada maksudnya. Begitu juga pertemuan kita hari ini. Jadi menyambung tadi pentingnya untuk bisa mengenal Allah lewat alam, ternyata memang penting sekali kita juga mengenal Allah lewat diri sendiri gitu ya. Jadi perjuangan teman-teman di sini sebenarnya perjalanan mencari diri sendiri, mencari ya Allah kenapa sih Engkau kok menciptakan kita di sini gitu ya. Dan yang menjadi menarik adalah di perjalanan ini ternyata bersama dengan teman-teman kita bisa banyak untuk saling mengisi. Beberapa kali kita juga sempat ngobrol nih teman-teman, ternyata kalau misalnya kita mengenal diri sendiri, hubungan kita tuh sama Allah punya hubungan yang ternyata sangat romantis gitu. Semakin kita kenal sama Allah, ternyata kita tahu bahwa ternyata kita tuh bisa jadi makin sayang sama Allah, dan akhirnya menemukan bahwa diri kita itu sebetulnya Allah ciptakan dengan spek dan keunikan yang berbeda-beda masing-masing. Coba kita bayangin ya di sekitar kita. Misalkan saya diciptakan di zaman ini, kenapa saya nggak diciptakan di zaman dulu, di zaman bareng Rasulullah misalnya, atau di zaman tahun 1000 misalnya? Kenapa harus ada di zaman ini? Dan kenapa juga di Indonesia, di bumi yang letaknya di sini? Kenapa saya nggak lahir atau tinggal di kota lain, di luar negeri gitu? Kenapa ada di sini? Kemudian, jadi variabelnya itu ada bumi, lokasi, ada waktu, zaman, dan kondisi, sama satu lagi ada manusia. Kenapa saya diciptakan dengan orang tua, yaitu orang tua saya, dengan keunikan mereka, dengan pengalaman yang saya harus lewati. Kenapa saya diciptakan dengan teman-teman yang ada di sini sekarang, dan kenapa ketemunya juga saat ini, kenapa ketemunya nggak dari 20 tahun yang lalu gitu ya. Itu kan semua adalah tanda-tanda yang Allah kasih, puzzle-puzzle yang berserakan yang Allah minta kita untuk baca, dan supaya kita akhirnya bisa menjemput ada sesuatu hal yang Allah mau kita jemput gitu misinya. Nah ini setiap orang berbeda-beda. Kenapa? Karena setiap manusia itu juga diberikan spek berbeda-beda karena keunikannya dan tugasnya itu masing-masing, dan kita nggak ada yang sama satupun. Jadi kalaupun di antara kita itu punya bidang ketertarikan yang sama, pasti ada irisannya yang sedikit berbeda, dan di situ letaknya makanya dalam hidup ini bukan tentang kompetisi tapi tentang kolaborasi. Dan di situ jadi menarik banget karena ternyata setiap kita bertemu orang dan bisa bertukar insight gitu, dan dengan berkomunitas itu kita menemukan orang-orang yang wah ternyata kita punya visi yang sama ya, wah ternyata kita bisa saling mengisi di sini ya gitu. Dan itu baru ngomongin diri sendiri,
belum ngomongin kita berkeluarga, aduh selalu merinding deh kalau ngomongin, belum ingat gimana anak-anak kita nanti di masa depan mereka akan hidup di zaman yang berbeda lagi dengan kita, dengan lingkungan orang-orang yang karakternya berbeda lagi dengan sekarang. Dan kita udah bisa ngebayangin dari sekarang kalau yang satu tertarik sama tentang hewan langka misalnya, ada lagi yang tertarik tentang kebersihan udara nanti di masa depan, ada yang sukanya tentang air dan kelestarian air, kebersihan air gitu. Jadi saat mereka bisa sejak dini menemukan jati diri mereka, bisa bertemu dengan orang-orang yang sevisi diiringi dengan doa gitu ya. Jadi itu memang akan jadi menjemput misi apa yang Allah mau titipkan. Karena maksud penciptaan itu nggak ada yang sia-sia, semua ada maksudnya dan ada tugas spesifiknya, dan Allah lengkapi dengan perangkat dan sumber daya. Apa itu ya? Semua yang ada di sekitar kita. Jadi salah satu contoh yang sering juga kita bahas sebagai studi kasus, misalnya orang-orang yang Allah berikan kehidupan di pesisir pantai. Itu kan berbeda ya sama orang-orang yang karakternya hidupnya di gunung, berbeda lagi dengan orang-orang yang karakternya hidupnya di kota. Nah yang menarik adalah pada saat orang-orang lahir di pesisir pantai, mereka hidup dengan spek kulit, dengan spek pernafasan gitu yang cocok dengan kehidupan di pesisir pantai itu. Dan apakah itu artinya mereka semuanya harus jadi nelayan? Ternyata enggak. Ternyata bisa aja mereka tertariknya ke marketing, justru untuk mengembangkan bagaimana di sana sumber dayanya bisa lebih berputar gitu ya untuk perekonomian lokal setempat. Ada juga mungkin yang tertariknya tentang energi dan solar gitu. Itu juga di sana bisa dikembangkan di kehidupan ekosistem pesisir pantai gitu. Sehingga sebenarnya chain atau rantai keilmuannya itu bisa luas sekali, tapi bidangnya akhirnya ya untuk diterapkan di kehidupan kita. Jadi bayangin kalau misalnya kita mengupas tentang Khalifah fil ard, itu berarti Masya Allah ya dalam banget artinya gitu. Jadi setiap sudut muka buminya Allah ini itu Allah sudah titipkan tugas-tugas spesifik di orang-orang yang tinggal di situ. Dan itulah sebenarnya makanya kadang-kadang kalau kita renungi gitu ya, Allah pertemukan kita satu sama lain, benar-benar merinding karena akhirnya kita bisa ya Allah mau mempertemukan aku dengan dia, apa ya maksudnya, apa yang bisa kita lakukan, fokus untuk apa yang bisa kita memberikan manfaat untuk buminya Allah gitu. Jadi karena sebenarnya ukuran kesuksesan baik diri kita ataupun anak-anak kita ya Putri, kita suka bilang ke anak-anak ukuran kesuksesan itu bukan seberapa banyak kita bisa mengambil, tapi seberapa banyak kita bisa bermanfaat untuk buminya Allah dan semua ciptaannya Allah gitu. Nah dari situ akhirnya kalau kita masuk ke tentang ayat yang tadi dibacakan di awal sesi gitu ya. Di sini ada doa spesifik tentang untuk kita masuk ke usia 40 ya. Jadi menjelang usia 40 dan ini di highlight dalam Quran, kita diminta untuk berdoa, ya Tuhanku berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku. Jadi di sini partnya adalah yang paling pertama doa yang kita disuruh minta adalah tentang mensyukuri nikmat gitu ya. Dan ternyata mensyukuri itu setelah hasil kita renungi, kita belajar, kita obrolin, itu bukan hanya tentang menerima sesuatu apa adanya, tapi juga menggali hikmah apa ya maksud Allah, apa ya maksud Allah. Aku dikasih seperti ini tuh berarti Allah mau mencoba untuk berbicara sama kita gitu, dan mensyukuri nikmatku dan kedua orang tuaku gitu. Nah tujuannya apa? Supaya kita bisa berbuat kebaikan yang diridhoi. Berarti sebenarnya kebaikan itu bukan kebaikan yang umum aja. Masa kebaikan umum itu banyak, tapi ada satu hal spesifik yang Allah lagi coba mau titipkan ke diri setiap kita itu gitu, dengan semua tanda-tanda perangkat dan sumber daya yang Allah berikan di sekitar kita gitu. Jadi ini benar-benar sesuatu yang patut direnungi, patut diinternalisasi, dan patut juga akhirnya bagian terakhirnya adalah berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Artinya kita transfer itu semua pandang kehidupan kita, Islamic worldview kita, bagaimana kita memandang hidup secara holistik, bagaimana tujuan akhir kita tuh sebenarnya memberikan semua yang Allah titipkan ke kita tuh innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua ini milik Allah dan kita pakai semuanya balik lagi ke Allah gitu ya. Dan bersama-sama itu menjadi energi yang luar biasa. Jadi tujuannya adalah sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan aku termasuk orang yang berserah diri atau orang yang muslim. Benar-benar hidup di sini tujuannya adalah untuk mencari jalan pulang ke Allah. Dan begitu ya, Pak Om tadi pagi ya bahasan kita. Jadi ayat ini menjadi ayat pegangan juga bagi kami di komunitas untuk mengajak seluruh keluarga Indonesia, yuk bareng-bareng yuk belajar, karena sebenarnya belajar itu kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang terus memekakan diri untuk membaca apa sih yang Allah mau dari kita gitu. Nah dari sini maka muncullah pertanyaan kan akhirnya mungkin teman-teman bisa bantu juga. Jadi kita bisa merenungi gitu ya, ternyata
dalam diri kita itu sebenarnya dari kecil itu udah ada hal-hal yang tersirat gitu ya. Mungkin contoh salah satunya adalah pernah punya cita-cita sesuatu apa gitu dulu waktu kecil yang sebenarnya mungkin kita nggak terlalu ngeh tapi bisa berubah, bisa enggak gitu. Jadi itu salah satu ide yang pernah muncul. Kemudian ada nggak sih pernah Allah kasih episode-episode kehidupan yang kadang-kadang kita nggak ngerti maksudnya Allah tuh apa gitu, tapi belakangan kita nggak, oh iya ya, mungkin sepertinya melalui itu sebenarnya Allah mengarahkan kita kepada misi pribadinya kita itu gitu. Atau ada lagi yang ketiga adalah value yang menjadi pegangan hidup. Sebagai contoh nih ya, contoh saya hanya bisa bicara atas diri sendiri gitu. Jadi waktu kecil cita-citanya nggak nyambung, pernah pengen jadi guru piano lah, pernah pengen jadi menteri transportasi lah, itu nggak nyambung. Tapi yang akhirnya ternyata memberikan gambaran buat aku adalah aku selalu tertarik sama hal-hal yang sifatnya pendidikan. Kalau ada di koran nih berita tentang banjir atau tentang kegiatan sosial atau tentang apa gitu, aku nggak baca, biasa aja. Ada misalnya tentang alam, tentang ada bencana atau apa, aku juga nggak baca, biasa aja gitu, lewat gitu aja. Tapi kalau ada sesuatu tentang temanya pendidikan, itu rasanya kayak langsung kayak pengen baca gitu tentang apa. Padahal ya itu maksudnya waktu dari kecil gitu ya. Dan ternyata misi pribadi itu teman-teman sangat terkait dengan juga misi keluarga. Contoh nih misalnya ternyata kalau aku telusuri dari keluarga ibu, nggak banyak sih yang beririsan di pendidikan. Tapi dari keluarga ayah, ternyata ada yang guru SMA, ada yang dosen, ada yang profesor, ada yang bidangnya bahasa Arab, ada yang bidangnya tentang ilmu teknik, ada yang macam-macam. Dan sekalinya ada yang bisnisnya juga di bidang buku. Jadi oh iya ya, mungkin sebenarnya ada tuh ya connecting dots-nya dari misi keluarga itu ternyata memang nggak tanpa maksud juga Allah tuh berikan keluarga yang ternyata tradisinya mirip-mirip gitu. Nanti teman-teman yang lain juga akan sedikit cerita tentang itu, tapi mungkin sekarang yang kepikiran bisa dibayangin ada nggak sih sesuatu nilai gitu ya, misalnya kalau ikut ada nggak Put nilai yang dari dulu memang lo pegang gitu. Kalau gue misalnya kan ada teman-teman yang memegang nilai kejujuran, ada yang memegang nilai apa ya contohnya yang lain gitu. Nah aku tuh nilai yang aku pegang adalah kebersamaan, dan itu tanpa sengaja aku temuin ya, kayaknya bawaannya tuh pengennya bersama aja, terus pengen bareng-bareng gitu dibandingkan dengan nilai-nilai yang lain. Kayaknya itu yang aku bela itu terus. Kalau ada nggak ini tentang nilai apa yang pengen nanti teman-teman mau bisa share. Tapi pada nggak kebayang nih misalnya ada nggak sesuatu yang dari kecil gitu kayaknya kok tertariknya ke situ terus gitu. Bisa value, bisa bidang, dan kadang-kadang ya misalnya bidangnya nih bidang kesehatan itu pasti beririsan dengan sesuatu bidang yang lain yang sangat spesifik gitu. Misalnya kesehatan berpendidikan atau kesehatan sosial, kesehatan pendidikan sama apa gitu. Mungkin kalau saya lebih tertariknya ke belajar hal baru sih, itu maksudnya apa ya? Misalnya saya tuh senang kayak apa ya? Ketika misal ada sesuatu yang baru saya pelajari dan itu udah selesai, saya cari lagi apa lagi gitu. Berarti apa ya? Apa yang Afif pelajari, biasanya Afif suka belajar tentang apa? Sebetulnya kalau dulu saya tuh lebih tertarik tentang alam dan biologi dulu waktu SD, SMP, SMA SMA itu saya nilai yang paling satu biologi, kayak istilahnya lebih ke dibandingkan mata pelajaran yang lain ketika berkaitan dengan kita mengetahui tanaman seperti apa, tumbuhan seperti apa, hewan seperti apa, ya dulu juga saya sampai bahkan kalau nonton film ya Nat Geo gitu-gitulah ya. Kalau di rumah itu sukanya tentang makhluk hidup gitu, sedikit tanya. Dan itu memang natural ya, dari dulu tertarik aja tentang itu. Ya, dari dulu tertarik tentang itu. Bahkan dulu itu saya memang kalau di rumah ya, ini misalnya ada kayak ada serangga apa saya kumpulin waktu masih kecil. Ataupun ada laba-laba ketika main di kebun ada laba-laba, saya kumpulin juga. Dulu sukanya kayak gitu. Cuman seiring berjalannya waktu akhirnya saya lebih
terkait dengan tanaman kalau sekarang gitu ya, tanaman, dan makin luas lagi ternyata terkait dengan makhluk hidup gitu ya. Makhluk hidup itu juga seiring berjalannya waktu saya juga mempelajari tentang ya gimana berhubungan dengan manusia seperti itu, intinya lebih ke sana. Iya. Sebelum kesini kalau Afif kan tadi bilang sekarang nih suka banget sama tanaman, tapi sebelum kesini Afif kan juga pecinta alam kan. Iya. Kegiatannya Memang sudah dekat dengan alam juga gitu. Iya. Iya betul. Jadi masya Allahnya mungkin Afif diberikan Allah jalan gitu ya sejak awal, bisa untuk mengikuti apa yang disukai, bisa dipersu gitu ya kan. Nggak semua orang kan, kadang-kadang ada ya sampai usia misalnya ya dicurhat ya, usia 30-40 masih belum tahu gitu sebenarnya aku nih bidangnya apa ya gitu kan. Proses pencarian itu bisa jadi banget kan, dan bisa jadi kesini iya, terus kesini iya gitu, sampai akhirnya nanti kerjainnya nanti baru belakangan gitu. Itu juga banyak, jadi nggak masalah banget. Jadi memang itu patut direnungi ya, kan ada 3 variabel tadi, manusia, bumi, dan waktu. Nah, manusia, bumi, dan waktu ini sebenarnya ya. Ada yang mau cerita Ada lagi? yang mau sharing lagi nggak kira-kira tentang apa yang ditulis tadi? Walaupun nggak nyambung banget kayak Afif, beda banget juga nggak apa-apa. Atau masih mencari? Jadi sebenarnya aku nggak mau cerita juga karena aku juga dari kecil tuh udah cita-citanya jadi guru, pokoknya bidangnya pendidikan gitu, kayak udah kesana banget. Siapa tahu punya ada yang bisa cerita contoh yang agak berbeda, terus nanti coba kita cari sama-sama. Atau Om Tante mungkin mau sharing? Boleh gitu, bener. Tapi juga boleh. Tante nggak? Point of view yang berbeda. Iya. Sebelumnya selamat datang. Iya. Dari pesantren ya. Masya Allah, terima kasih. Ada yang mau berbagi mungkin dari tim pesantren? Apa yang Pesantrennya Ustaz Hanan ya. Udah tulis kan tapi banyak mereka nggak tahu ada mata tiba-tiba bilang ada banyak inspirasi buat yang lain. Iya betul. Kadang-kadang bisa nyambung dari nenek, dari kakek, terus nyambung ke orang tua, ke kita gitu. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulan dari Pesantren Pemuda Hijrah Pesantren Kaki. Kalau saya tuh anehnya dari kecil tuh paling seneng nonton acara yang hubungannya tuh ibu dan anak itu, ayah bunda itu seneng banget. Padahal masih kecil gitu ya, nggak tahu kenapa gitu seneng gitu. Sampai udah gede pun kalau hari weekend tuh senengnya nonton acara-acara kayak gitu. Dan kemarin waktu kuliah tuh sebenarnya ngambil jurusan teknik industri itu karena pengen ngambil di sisi psikologisnya, karena waktu itu pengen ngambil psikologi tapi nggak diizinin gitu karena dianggapnya IPA, masuk IPA gitu. Tapi ketika lulus kuliah kayak aduh nggak pengen ngelanjutin yang udah nggak nyaman gitu, akhirnya nyari-nyari lanjut kuliah lagi tuh nyari apa yang kira-kira seneng gitu, kira-kira memang sesuai dengan minat juga. Akhirnya lanjut kuliah ke pendidikan anak usia dini gitu. Itu kalau dipikir-pikir gitu ya, dulu waktu kecil tuh emang seneng nonton kayak gitu sampai masih sekolah juga udah seneng acara kayak gitu. Ketika ngambil kuliah pendidikan anak usia dini ngerasa tuh kayak wah ini nih yang dari kemarin hilang gitu. Kayak emang senengnya di sini, ngerasa benar-benar kayak dapat semangat yang baru gitu. Dan akhirnya sekarang ketika awalnya masuk di Pemuda Hijrah Shift itu kan masih kayak khidmat aja, kajian biasa, sampai tiba-tiba kemarin awal tahun Ustadz punya rencana bikin sekolah rimba. Di situ benar-benar kayak wah ini emang Allah kasih jalan gitu ya, kayaknya walaupun dari awalnya jauh banget ke dunia pendidikan gitu, tapi ujung-ujungnya dia akhirnya ke situ lagi gitu. Dan memang benar ketika dilihat orang tua dua-duanya pengajar gitu. Di keluarga ibu banyak yang pengajar juga, di keluarga bapak banyak yang pengajar, jadi mungkin memang arahnya di bidang pendidikan gitu.
harusnya Dan itu ada rasa kliknya ya, rasa seretnya. Oh ini kayaknya ini nih gitu nih. Walaupun memang kedepannya sebenarnya pengen kenapa ada di sini awalnya kan mengenal dari FWN juga, FBA juga gitu kan. Ketika ketemu itu benar-benar kayak wah ini yang selama ini bilang gitu, pengen mengambil karena di bidang pendidikan keluarga, cuman arah ke depannya gimana masih bingung. Tapi ketika dijalani memang oh ini mulai kelihatan nih, kayak tadi connecting dot-nya tuh mulai kerasa ya kesini. Semangat banget. Oke, mungkin dari Om Tante ada yang mau berbagi? Tante Ati katanya mau berbagi ya? Silakan Tante, boleh mic-nya. Langsung saya. Oh boleh. Misi keluarga bersama Tante ya. Sebenarnya ini bukan orang yang tepat untuk ditunjuk serius. Ini saya lebih banyak belajar. Justru saya tuh di sini sebenarnya ditunjukkan sama orang tua, aduh betapa belum ngapa-ngapain ya kamu ya gitu. Kayak oh ini anak-anak muda yang sudah jauh ke depan berusaha memikirkan hal-hal yang mungkin bagi sebagian banyak orang yang mungkin tetap di sana, karena orang berpikirnya pasti aja gimana ya cari rasa kopi yang enak ya, gimana ya cari tongkrongan yang enak kan ke sana. Tapi di sini ya luar biasa, mereka sudah berpikir bagaimana untuk bisa survive struggle di muka bumi ini yang bisa dilakukan dengan cara senatural mungkin dan bermanfaat buat banyak orang. Itu luar biasa buat saya, kayak dijodohin kepala gitu di sini tuh ya, ayo wake up gitu. Tapi saya bersyukur bahwa di sini masih banyak seperti membuat kita menjadi lebih lega, tenang gitu ya dari dunia sana yang kita udah pusing dengan LGBT lah, dengan yang segala macam. Kita masuk ke sini rasanya adem gitu loh, masih banyak orang-orang yang masih memikirkan bagaimana hidup ada di jalan yang dari Allah gitu. Nah sebenarnya kalau obsesi saya sih sebenarnya nggak jauh beda dengan yang lain lah. Bagaimana kita dalam di bumi ini, di dalam waktu dan tempat yang sama, kita bisa sama-sama bisa menjalin bersama-sama bagaimana hidup berdamai, berdampingan, tidak melihat suatu perbedaan apapun itu, baik warna kulit, agama, perbedaan politik, perbedaan paham, apapun itu. Karena yang namanya perbedaan itu kan sebenarnya tanggung jawab masing-masingnya bersama Allah. Mau kita mau yang satu kunut, yang satu enggak, yang satu pakai niat, satu pakai itu kan bukan urusan kita yang harus dibesar-besarkan gitu, karena itu tanggung jawab kita pribadi bersama Allah gitu. Tapi bagaimana kita bisa berkontribusi untuk bersama-sama menjadi wakilnya, dimana kita harus menjadi Rabbul Alamin, bisa memelihara yang Allah titipkan kepada kita, bagaimana hidup ini bisa bermanfaat dan memelihara alam yang sudah Allah ciptakan, dan kita yang menyempurnakannya gitu. Karena Allah menciptakan segala sesuatu yang tidak sempurna, dan kita di sini sebagai hamba-hamba yang harus menyempurnakannya itu, apapun itu, mau akhlaknya, mau lingkungannya, mau situasinya, apapun kita melihat di bagian mana ada ayat, ya ayo kita tuh bikin ayat itu. Jadi ada orang yang tidak mau belajar atau ya kita ayo gitu, tapi kita masih sangat terbatas dengan bagaimana kita untuk menuju ke situ. Itu yang masih bagaimana bisa mewujudkan apa menjadi cita-cita saya, bagaimana kita bisa bersama-sama, ayo kita tidak usah melihat apapun perbedaan itu, tapi ayo kita bersama-sama membuat bumi ini lebih indah dan lebih, ya bagaimanapun keindahan itu adalah yang paling mudah untuk menjadi dakwah kita gitu. Dan sebaliknya, dan namanya sebuah serampa, keburukan apapun itu menjadi sebaliknya dari dakwah kita, meskipun dikemas dari agama gitu. Bagaimana semoga kita bisa sama-sama sharing. Mari kita menjadi bagian dari yang Allah titipkan kepada kita untuk menyempurnakan hidup ini bersama-sama. Go regeneratif gitu ya. Penting ya untuk ikro bismirobik ya Tante ya, membaca dengan ayo Om. Om.
bapak-bapak yang mau berbagi, Mas? Oh, Mas. Wah iya bener sih, dari tadi tampak serius sekali mencatat, mungkin Abah. Silakan. Oh iya. Pengen dengar suara laki-laki nih Om. Ibunya ibu. Pakai baju biru. Pakai baju biru. Bikin aja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nih kalau berantakan ya, nggak siap ya. Saya tuh waktu kecil suka kepada binatang, gitu. Dan orang suka kepada tumbuhan karena binatang itu bisa mengekspresikan perasaan, punya kehendak, punya bisa melawan, bisa ada pokoknya ada kehidupan yang mirip-mirip dengan kita lah gitu. Kalau ada dinosaurus, itu berarti ekspresi sekali gitu pokoknya. Yang seperti itu adalah bakat dasar saya mungkin gitu. Tapi dalam kehidupan itu awalnya itu membelok-belokkan arah-arah saya itu misalnya mau masuk biologi tapi takut tular gitu. Jadi kan apalagi pertanian ini bukan karena tidak suka pertanian tapi karena takut tularnya itu. Kalau sekarang nggak terlalu, tapi kalau dulu luar biasa takut tular itu. Nah akhirnya saya terjerumus ke dalam ke dalam matematika gitu. Terus itu saya berkenalan dengan dunia abstrak, dunia gitu. Jadi dan saya akhir-akhir itu menyadari bahwa ayah saya juga pelukis. Nah itu kan hal yang abstrak juga, karena lukisan itu bisa abstrak, tapi yang abstrak itu bisa indah juga gitu. Tapi itu kurang spontan seperti itu karena diajarkan belakangan gitu. Jadi di dunia ini bukan hanya hal yang konkret saja, tapi juga hal yang sifatnya abstrak, imajinatif dan sebagainya itu juga merupakan dunia yang bisa dieksplorasi gitu. Karena itu karya-karya besar seperti sastra seperti itu kan sangat berpengaruh gitu. Dalam pendidikan misalnya Fahruddin Attar itu bercerita tentang musyawarah guru. Itu kan sama-sama sekali imajinatif, tapi itu dampaknya kepada pembaca itu dahsyat gitu. Setidaknya orang itu terhibur dengan itu, kalau tidak bisa mengerti apa yang pesan-pesan ada yang di dalamnya gitu. Jadi itu juga suatu hal yang membangunkan wawasan bahwa hal-hal yang tidak konkret dalam tanda kutip yang seperti tidak ada gunanya ternyata Allah juga itu menyimpan hikmah yang besar di sana gitu. Itu seperti Al-Quran sendiri sebenarnya kan itu pesan bahwa Islam itu juga membahas tentang bahasa gitu. Dan Al-Quran itu memiliki ekspresi yang luar biasa dan yang harus kita gali gitu. Yang itu sayang sekali sebetulnya kurang digali sebetulnya Al-Quran itu. Dalam sejarahnya itu tidak terlalu tereksploiter gitu. Itu mungkin salah satu tugas kita juga gitu. Dan itu juga mungkin ya, itu dulu yang saya ungkapkan ya. Banyak kan salahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Rafi, Kang Pras. Saya terkagum-kagum dengan suasana masjid ini karena di sini membangun peradaban baru dengan kehadiran jejak langit ya, dan pesantren Hanif yang memulai langkah baru untuk membumikan pandangan dan memberikan nilai manfaat yang lebih besar terhadap bumi ini. Dengan usia rata-rata mungkin di bawah 30, adik-adik ini melangkah jejak langit yang bisa jadi loncakannya 20 tahun ke depan. Saya baru
merasakan indahnya orang-orang pintar di sini. Saya baru merasakan nikmatnya menjadi orang-orang pintar seperti adik-adik. Baru mendengarkan saja sudah terharu dan terkagum-kagum. Saya berbisik ke Kang Pras, ikut bangga dengan kehadiran pesantren Al-Hanif dan diisi dengan adik-adik yang dari Jejak Langit ini. Rajutan fenomena-fenomena alam sehingga terwujud dalam wujud kita saat ini. Saya merasakan nuansa masa kecil hingga berdirinya seusia 60 tahun ini adalah doa orang tua. Doa orang tua yang boleh jadi dia tidak merasakan doanya, ya. Mungkin saat ini orang tua yang sudah almarhum ataupun ibu yang sudah almarhumah mendoakan kita semua, sehingga kita yang hidup di bumi ini dengan lingkungan yang ada di sekitar kita merasakan nikmatnya doa orang tua itu. Dan saya adalah salah satu contoh betapa rajutan fenomena alam yang mungkin orang tua sendiri tidak merasakan akan hadirnya seorang anak yang bisa menikmati fasilitas pendidikan, bisa menikmati fasilitas alam yang begitu indah. Orang tua cukup berdoa semoga anaknya bermanfaat untuk lingkungan. Doa itu mungkin disampaikan di tengah malam, boleh jadi di pagi hari, boleh jadi di siang hari, terus menerus mengharapkan anaknya bermanfaat untuk orang lain. Dan Jejak Langit adalah satu komunitas yang ingin melahirkan komunitas yang bermanfaat untuk orang lain. Insya Allah orang tua kita yang dulu boleh jadi doa kakek kita atau boleh jadi doa orang tua kita. Saat ini kita yang merasakannya, saat ini kita yang memegang tanggung jawabnya agar kita bisa lebih bermanfaat untuk orang lain. Mungkin begitu Kang Rafi ya. Kang Rafi ini salah satu kader yang diharapkan sama orang tuanya, dan saya merasakan sebagai guru saya juga Kang Rafi ini waktu aktif di Salman merasakan manfaatnya kehadiran Kang Rafi sebagai kawan saya dulu, dan Kang Rafi sudah menjalankan amanah orang tuanya bermanfaat untuk lingkungannya. Terima kasih. Begitu saja mungkin sharingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, closing statementnya tadi teman-teman pick up ya. Om sudah melaksanakan amanah, kita belum put. Kita harus melaksanakan amanah dan melanjutkan doa. Masya Allah, makasih banyak Om Tante, teman-teman sharingnya. Mungkin setelah ini kita bisa coba. Iya, jadi kan tadi Tante, Om, terus Teteh Bulan, terus Kang Afif juga udah sempet cerita nih gitu, dari kecil tuh kayaknya kepengennya mau apa sampai besar gitu, sampai sekarang. Nah mungkin masih ada yang mencari, terus kalau aku potensinya seperti ini, terus mau ngapain gitu, habis ini tuh aku mau kemana gitu. Nah ini insya Allah setelah ini ada Ayu sama Amira, kalian boleh ke depan. Ayu sama Almira nih mungkin bisa sharing pengalamannya mereka. Jadi ini salah dua dari Jejak Langit 8 ya. Jadi salah dua dari tim Jejak Langit yang mereka sebelum bergabung ke komunitas itu kurang lebih udah dapat gambaran sama udah dapat ilmu sesuatu yang kemudian mereka nyari ini outletnya kemana ya bisa kami salurkan. Nah, mungkin bisa cerita nih Ayu dan Almira pengalamannya gimana? Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, teteh-teteh, akang, mbak, om, tante. Masya Allah, seneng banget hari ini ramai sekali ya. Jadi kayak aku berasa kayak kumpul keluarga gitu. Masya Allah. Jadi sebenarnya mau sharing sedikit perjalanan ya. Mungkin aku dibanding sama om tante masih jauh sekali pengalamannya. Cuma alhamdulillah sekali Allah pertemukan sama teman-teman Jejak Langit, sama om tante semua di sini. Mudah-mudahan pertemuan ini diridhoi sama Allah dan bisa bermanfaat juga buat semua. Jadi sebenarnya aku tuh tadi tuh sebelum acara ini tuh kita tuh pagi-pagi setelah subuh tuh kita ada sama Dokter Putih. Jadi masya Allah ya di situ kami itu dari tim Jejak Langit juga belajar untuk lebih mengenal diri gitu ya. Sebenarnya kita tuh di dunia ini kan cuma hamba ya. Kita di sini tuh nggak punya kekuasaan apa sih kita punya apa sih sebagai manusia gitu ya. Kita udah nggak sempurna, tapi sebenarnya tadi seperti sesi yang tadi Ilma bagi bahwa kita tuh sebenarnya punya misi. Kita harus berbagi sesuatu yang bermanfaat buat banyak orang. Nah, aku tuh sebelum bergabung dengan komunitas sebenarnya aku adalah anak yang dari kecil tuh sukanya gambar. Jadi suka gambar, pokoknya suka bikin sesuatu lah, kemudian suka desain. Kuliahnya juga waktu itu di ngambilnya tuh tentang komunikasi periklanan, kemudian tentang graphic art. Terus lagi belajar tentang bisnis lagi, kok menarik ya. Aku sempat pernah belajar juga tentang marketing karena aku merasa perjalananku aku menemukan bahwa ternyata aku suka gambar, oke. Tapi kok arah suka gambarnya bukan jadi pelukis nih, tapi kayak menghasilkan sesuatu yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Oh, aku dulu pernah jadi pengusaha kecil-kecilan, pernah jualan baju muslim gitu. Oh, ternyata menyenangkan ya bikin sesuatu terus karya ini dipakai sama orang. Udah lewat, tapi lama-lama aku baca lagi kok kayaknya manfaat yang diberikan buat aku pada saat itu belum yang kayak istilahnya memuaskan hati dalam rangka aku memikir apakah ini yang Allah pengen aku lakukan ya. Kok sepertinya aku belum menemukan ketenangan di situ. Sampai sekarang pun sebenarnya masih mencari ini teman-teman yang masih berusia 20-an tahun kayak Aca gitu ya. Mungkin punya keresahan dan kecemasan berbeda dari kami yang usianya mau menuju ke 40 tahun. Jadi tadi kalau udah ngomongin ayat itu keresahannya adalah keresahan kami tuh sebenarnya. Jadi aku sempat dulu kerja di advertising agency 5 tahun, sempat kerja di media juga gitu, menciptakan sesuatu, kerja di majalah juga gitu. Tapi kemudian ya udah gitu aja, nggak merasa tenang, nggak merasa kok kayaknya apa yang aku lakukan memberikan dampak yang baik buat banyak orang ya gitu. Akhirnya kemudian ketika jadi ibu dan punya hamil dan kemudian punya anak, aku merasa bahwa kayaknya Allah kasih petunjuk untuk kembali ke rumah, dalam arti ya jadi ibu, jadi istri, membesarkan anak. Tapi terus di rumah aja terus kayak ngapain ya gitu. Kalau di rumah aja terus aku bisa memberikan manfaat apa lagi nih gitu. Lalu ketemulah beberapa komunitas sebelum Jejak Langit gitu. Dan akhirnya aku tahu bahwa ternyata dari semua yang aku lakukan, ya desain, ya marketing, ya apa, kok kayaknya ngarah-ngarahnya sebenarnya ada kliknya juga di pendidikan. Aku sempat belajar tentang bagaimana pendidikan anak usia dini. Waktu itu aku belajar ada namanya pendidikan Montessori untuk anak usia 0 sampai 6. Kemudian aku bergabung dengan beberapa komunitas sebelumnya sampai akhirnya di tahun 2 tahun lalu ikut Jejak Langit 2 tahun kan ya? Setahun ya? Ya, 1,5 tahun yang lalu tiba-tiba ikut dan Dika datang dan memberikan proposal, kita mau bikin ini kita mau bikin ini nih, gini-gini segala macam. Dan waktu itu aku dan suamiku lagi mencari juga komunitas untuk anakku supaya bisa tumbuh dengan lebih baik gitu ya, supaya fitrahnya, waktu itu juga belajar fitrah based education, gimana caranya biar anakku nih punya kesempatan tumbuh yang lebih baik ya, bermainnya di alam, ketemu teman-teman yang Masya Allah semuanya dididik sama orang tua yang value-nya ternyata sama kayak aku gitu.
Jadi secara otomatis kan kita kan ada tuh istilah bilangnya it takes a village to raise a child gitu. Jadi aku nggak bisa sendirian nih ketika anakku keluar dari rumah misalnya. Ya udah, aku cuma punya Allah berpasrah sama dia, tapi aku pengen ada satu komunitas di mana anakku bisa punya teman-teman lain yang aku percaya juga gitu. Akhirnya kemudian ketemu Allah, pertemukan dengan jejak langit, terus aku bisa apa? Oh, aku bisa desain, aku bisa alhamdulillah Allah pernah kasih pengalaman marketing dan jualan. Ya udah, akhirnya aku bantu waktu itu bikin pertama kali tuh bikin konsep di Instagram Jejak Langit kayak nanti mau ngomongin mau desainnya seperti apa gitu. Terus udah gitu setelah itu desainnya udah jalan dan udah ketahuan konsepnya, dijalanin sama tim, sama Dinar juga yang bantu di public relation. Terus aku bilang, oh kayaknya nih ada satu lagi yang belum Jejak Langit kerjain ya. Oh kita kayaknya ngerasa bahwa komunitas kita merasakan baiknya tuh baru di kita, belum di yang lain nih, teman-teman yang lain belum merasakan. Akhirnya kita bikin campaign namanya JL Bantu Petani. Kita kok kayaknya pengen bantuin petani-petani karena kita ketemu sama mereka pada saat perjalanan kegiatannya Jejak Langit. Kita ketemu sama mereka, kita melihat bahwa beberapa kondisi yang terjadi, petani-petani ini membutuhkan bantuan kami, bantuan kita semua, bantuan teman-teman untuk bisa berjualan produknya gitu. Akhirnya ketemulah nih jalur baru untuk di Jejak Langit. Sekarang aku dipercaya untuk di business development dalam rangka campaign di JL Bantu Petani itu. Jadi perjalanannya masya Allah ya, dari suka gambar, dari kerja di advertising agency, dari dulu bikin event, bikin program-program buat korporat, sampai akhirnya bikin program untuk Jejak Langit, dan sekarang bisa jalan Allah dijodohkan sama teman-teman semua di sini. Jadi aku percaya banget apa yang kita alami, apa yang pengalaman yang Allah kasih ke kita, mungkin ada konflik di sana, mungkin ada pembelajaran yang bikin nangis, yang bikin lelah, yang bikin capek gitu ya. Tapi perjalanan itu semua tuh kayak ngasih hikmah, kayak ngasih pembelajaran luar biasa untuk kita ternyata bisa bermanfaat di tempat yang insya Allah ridhoi gitu. Ya itu sih, mungkin Alira bisa share yang pengalaman yang berbeda kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau cerita, sebelum terima kasih juga sudah bisa kita alhamdulillah bisa kumpul bareng-bareng di sini, senang banget. Insya Allah bisa sharing juga yang bisa bermanfaat. Mungkin aku cerita gak akan terstruktur seperti Ayu ya, karena kalau ngomong suka kesini sana sini gitu. Mau cerita pengalaman dalam komunitas. Jadi sebenarnya kalau mau cerita flashback dulu, aku ini anak bungsu dari 3 bersaudara. Aku selalu sampai sekarang pun kalau misalkan ditanya apa sih bidang yang diperjuangin juga masih nyari gitu. Jadi tenang aja teman-teman yang belum ketemu, hampir mau 40 juga belum ketemu juga gitu. Terus tapi pelan-pelan ini lagi perjalanan dalam mencari. Dulu aku kerja 13 tahun di korporasi juga, terus sampai akhirnya aku mutusin resign karena pengen homeschool anak-anak. Awalnya panggilan di situ, lalu setelah aku resign malah merasa justru itu penemuan my self discovery journey justru baru mulai di situ gitu. Terus belajar, aku suka banget belajar juga, aku belajar, terus cuman bingung, semakin belajar ngerasa apa ya yang bisa saya lakukan juga buat keluar gitu. Sebelumnya sih udah komunitas juga sama anak Indonesia gitu, terus abis itu cuman saya mikir juga kan di situ kan belajar tentang misi hidup kayak gitu. Tapi apa ya potensi saya kok nggak ketemu gitu. Dari kecil pun karena saya anak bungsu, saya selalu ngekor kakak saya aja gitu kan. Jadi nggak tahu tentang diri saya tuh apa. Cuman semakin banyak ngobrol, semakin banyak refleksi diri gitu. Terus karena saya udah nggak hidup di hustle culture lagi gitu, jadi lebih punya waktu untuk diri sendiri. Terus saya berpikir bahwa kayak selama ini teman-teman saya tuh suka ngomong, saya tuh suka banget nanya orangnya gitu.
apa-apa saya tanya, maksudnya nanya tapi saya suka ngobrol, misalnya kayak misalnya sama Afif sama Aca, aku tanya dulu apa sekolahnya, terus di mana, sampai gitu-gitu, sampai mundur gitu. Nah itu aku suka. Terus aku suka pergi ke tempat-tempat misalnya ke rumah singgah, kemana. Aku tanya orang background tentang orang itu apa kayak gimana. Cuma saya ngerasa ini cerita yang sangat bagus, tapi hanya berhenti di saya sendiri. Saya nggak tahu ini mesti diapain cerita-cerita kayak begini gitu kan. Terus sampai waktu saya belajar, saya nanya sama ada namanya Bang Ical, terus saya tuh suka banget untuk cari tahu begitu, tapi kayaknya sayang banget, tapi saya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya sangat terbatas dalam bisa mengeksekusi sesuatu gitu ya. Terus Bang Ical bilang, oh kamu cuma belum ketemu partner aja katanya gitu. Terus oh begitu. Terus waktu itu saya belum ikutan komunitas apa-apa gitu. Terus sampai akhirnya Allah kasih ada komunitas Indonesia, terus lalu Allah kasih juga ada jejak langit. Di situ saya belajar, oh ini maksudnya ternyata bahwa karena saya punya keterbatasan dalam bisa mengeksekusi sesuatu, saya adalah orang yang suka belajar, tapi saya bingung bisa mengolahnya menjadi seperti apa. Allah kasihlah teman-teman ini semua yang jago-jago banget, keren-keren banget, untuk bisa kita brainstorm bareng, mengkonsepkan bareng, terus ya dikasih aja partner itu sama Allah gitu. Jadi jadi saya melihat sebuah komunitas ini adalah memang menjadi outlet untuk saya untuk bisa menyalurkan apa yang saya bisa dan saya punya. Cuman ya pun bahwa apakah ini udah fix ini potensi saya atau ini adalah perjuangan saya juga belum tahu, karena ya masih terus ini dinamis gitu ya, sebenarnya butuh petunjuk dari Allah aja juga. Kurang lebih gitu sih kalau misalkan kita dari saya. Waalaikumsalam, makasih Almira sama Ayu, seru ya, ternyata hobi nanya itu juga bisa jadi potensi. Dan sekarang Almira jadi bantuin riset ya, keren gak tuh? Hobi nanya akhirnya hobi nanya ternyata sekarang jadi tim riset tuh buat di komunitas yang sekarang Almira bermanfaat insya Allah. Makasih ya Almira sama Ayu, tadi juga ceritanya runut banget dari kecil sampai sekarang. Nah itu kan tadi Ayu sama Almira ceritanya mereka sudah tahu nih potensinya apa, mau ngapain, tapi nyari teman-temannya siapa ya, aku bisa bermanfaat di mana ya. Nah sekarang suami-suaminya, coba tolong yang merasa suaminya dari Almira sama Ayu boleh tolong maju ke depan. Kalau nggak maju nggak ngerasa berarti. Kalau ngerasa silakan maju. Nah, jadi ini sekarang balikannya. Bapak-bapak ini ya, ini pertama kali berkomunitas ya, Pak Rini sama Pak Yudiro ya. Nah, jadi bapak-bapak ini setelah masuk ke komunitas katanya sih jadi menemukan dirinya dan potensinya atau menemukan manfaat dari berkomunitas. Jadi kebalik alurnya sama yang tadi. Jadi kita dengar coba ceritanya ya. Mau dari Riri apa yang diri? Ayo dong, jangan gitu dong. Iya udah Pak Riri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bibi, suami dari Almira. Mungkin di komunitas ini kayak saya yang paling toku ya istilahnya. Paling tua. Apa ya, bagaimana ya? Pada dasarnya ini pengalaman, sebenarnya sih bukan pengalaman saya pertama di komunitas. Sebenarnya ini kalau dulu lebih ke apa ya, kayak organisasi mahasiswa PPA dan Permias dulu waktu di juga zaman dahulu kan. Dulu saya ketua PPA di Melbourne ya tahun 90-an. Gitu. Terus setelah saya selesai kuliah ini saya mau background dulu ya. Saya juga sama kayak Almira, saya kerja di corporate. Saya juga kerja di salah satu perusahaan industri otomotif yaitu Nissan. Saya kerja di sana selama 15 tahun dan setelah itu ya kebetulan tahun lalu perusahaan Nissan ini diambil alih oleh perusahaan lokal. Jadi di mana karyawannya yang sudah lama itu istilahnya dikasih paket dipensiunkan dini seperti itu. Nah kebetulan sebelum saya pensiun dari Nissan, ini teman-teman saya Pak Andika, Ibu
Ama dan Amira waktu kita pernah ngumpul di rumah. Ya kita ngumpul untuk ya, kita pengen buat sesuatu untuk untuk anak supaya mereka bisa istilahnya bisa belajar di alam. Karena kan waktu itu kan masih ya COVID masih istilahnya lagi tinggi-tingginya, jadi kita pengen sesuatu yang ya istilahnya bisa kita bisa bersenang-senang di alam, jadi nggak di ruang tertutup aja. Nah dari situ saya sih alhamdulillah saya ikut aja. Saya pengen tahu sih kayak gimana ini komunitasnya. Saya juga pengen tahu apa yang bisa saya contribute di komunitas ini, karena emang di awal saya sama sekali nggak ada belum ada bayangan mau seperti apa sih kontribusi saya di komunitas ini, di Jejak Langit ini. Dengan berjalannya waktu, kita waktu itu kalau nggak salah di bulan Oktober itu sehari setelah saya pensiun, kita rame-rame ke Jogja, ke Bumi Langit Institute. Itu salah satu pioneer permakultur di Indonesia. Kita ngobrol dengan Pak Iskandar. Nah dari situ saya terbuka nih, kayaknya untuk belajar, saya ingin sekali mempelajari tentang permakultur. Nah dari situ dengan berjalannya waktu, kita Desember kesana lagi, kita live in, kita benar-benar merasakan kehidupan di Bumi Langit seperti apa, ya sampai ikut nyangkul juga bareng sama dari kalau ada Sony di sini, itu juga salah satu dari volunteer di Bumi Langit. Jadi saya ikut aja mengikuti flow kehidupan mereka di sana. Akhirnya saya putuskan, saya cari informasi di YouTube tentang permakultur. Saya jadi lebih tertarik tentang permakultur. Akhirnya saya ngambil sertifikat PDC permakultur design course di Bumi Langit selama 2 minggu. Jadi saya mendapatkan sertifikat dari sana. Nah dari situ saya mulai bantu teman-teman di Jejak Langit. Kebetulan kami back flash lagi, kita punya lahan di Ciamas, Bogor, kurang lebih 600 meter persegi. Kita sewa dari petani setempat untuk kita istilahnya itu sebagai laboratorium kami untuk belajar tentang bercocok tanam, karena ya kita ini kan urban istilahnya pekerja kotaan, nggak pernah ke ladang, nggak pernah menyangkul, nggak pernah megang kohe pun juga nggak pernah gitu loh. Ya sampai akhirnya kita terpaksa sih waktu pertama kali di lahan itu, sampai akhirnya saya mulai istilahnya udah terbiasa setelah maksudnya proses itu saya jalani sampai saya ikut PDC tersebut. Terus saya udah mulai ngedesain ladang kami yang di Ciamas itu, dan juga nanti ada ladang dari Pak Yudhiro, ini ladang komunitas dari PDP yang saya desain, yang rencananya sih mau kita tanamin sayur-sayuran seperti itu. Jadi dengan berjalannya waktu saya sudah mulai tahu bahwa pada dasarnya saya bisa contribute di Jejak Langit ini dari segi mungkin dari segi permakulturnya, dari segi dari segi pertaniannya yang mungkin insya Allah bisa bermanfaat untuk kota ini di sekitar Ciamas dan mungkin untuk teman-teman yang lain. Mungkin dari saya itu cukup saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya di sini ada 3 permakultur certified di sini. Mungkin mereka punya definisinya masing-masing. Kalau saya permakultur itu sih lebih ke istilahnya kita berselaras dengan alam. Kita hidup dengan alam. Ya kalau istilah dari Pak Iskandar itu adalah sunatullah. Jadi kita benar-benar menjaga alam itu sesuai dengan sesuai yang sudah diciptakan sama Allah. Jadi kita tidak perlu ngapa-ngapain lagi. Dan permakultur itu lebih ke way of life. Jadi ya kita bisa hidup
apa istilahnya close loop, tidak ada waste. Kita berusaha untuk tidak ada waste, kita berusaha untuk mengurangi waste, kita berusaha untuk tidak menggunakan zat-zat kimia untuk kita bercocok tanam. Jadi kita benar-benar pure dari alam yang ada di sini. Kalau itu sih definisi saya tentang permakultur. Mungkin nanti dari Kang Afif keluarga menambahkan definisi ininya. Mungkin itu saya dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin sekarang giliran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yudi. Nama saya Yudiro, bisa dipanggil Yudi. Ngikutin Pak Dewi, jadi background saya itu sebenarnya teknik geologi. Jadi memang belajar batuk lah gitu waktu S1. Terus memang dari dulu juga pernah sekali ikut komunitas kebetulan masih kuliah, klub motor gitu. Terus ternyata ya kegiatannya hanya nongkrong, jadi udahlah gitu, jadi nggak tarik karena mindsetnya komunitas tuh hanya nongkrong yang ya gitu, ngobrol gitu. Jadi habis itu udah nggak pernah ikut komunitas lagi. Terus terakhir ini 2020 ada COVID. Nah ini juga yang bikin saya dan istri saya itu berpikir nih, sebelumnya kan memang anak saya kan kalau bermain bebas gitu ya, biasanya ke mall gitu atau cari playground segala macam. Nah ini begitu COVID semuanya tertutup, kita kebingungan nih untuk mencari wadah bermain anak-anak gitu kan. Terus akhirnya ya udah kebetulan istri duluan yang ketemu dengan Iput dengan Irma, bertemu mengapa mereka ada rencana untuk membuat komunitas GL. Terus saya diajak gitu kan. Sebenarnya saya awal-awal tuh emang nggak mau gitu kan, karena saya mikir saya tuh udah nggak mau ikut komunitas gitu. Nggak usah deh, istri kamu aja gitu. Saya cuman karena ini adalah komunitas keluarga, suami juga harus saya tapi saya dibohongin gitu ya. Karena dia bilangnya suaminya harus ikut tuh. Jadi akhirnya ya udah saya ikut gitu kan. Biasanya juga saya selalu bersikukuh gitu, saya nggak mau ikut gitu kan, cuman untuk ini kayaknya kok hatinya udah ikut deh gitu kan. Ya saya ada ikut, jadi mungkin banyak juga ikut. Terus lalu juga tadi udah dijelaskan ada join bikin ladang juga. Jadi kebetulan istri saya juga kegiatannya itu berkebun, jadi ya udah ini saya ikut juga join berkebun, jadi mengakomodir kesukaan istri saya dalam berkebun. Lalu ternyata setelah saya ikut Jejak Langit ini, saya baru bisa merasakan manfaat yang cukup banyak, karena sesuai dengan perjalanan hidup saya gitu ya. Sebelum pandemi ini alhamdulillah kan dapat beasiswa sekolah gitu ya. Terus dalam beasiswa itu yang mengharuskan untuk melakukan kegiatan kontribusi terhadap masyarakat. Nah pada saat itu karena ada komunitas Jejak Langit dan ada ladang juga, pengelolaan ladang, hal itu saya usulkan ke kelompok beasiswa saya, dan itu ternyata mereka sangat setuju. Jadi saya alhamdulillah bisa mensinergikan antara kegiatan beasiswa dan kegiatan komunitas. Itu yang saya rasakan sangat positif sekali gitu kan. Terus kedua, saat ini juga saya udah berjalan kuliah, dan kebetulan ternyata setelah saya kuliah pun komunitasnya juga sangat banyak membantu dari sisi tugas-tugas gitu. Jadi jadi ternyata alhamdulillah komunitas Jejak ini ya banyak sekali memberikan manfaat yang positif gitu kan. Dan Jejak Langit juga katanya kan selain keluarga juga ada terhadap alamnya, dan passion saya tuh memang selama ini lebih ke GIS, itu Geographical Information System. Jadi rencananya saya juga pengen mengaplikasikan hal itu di agrikultur atau ladang-ladang seperti itu sih. Mungkin itu aja sih, ada pengalaman saya berkomunitas yang kedua kali setelah ikut klub motor gitu. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ceritanya ya, bapak-bapak yang diajakin istri berikut komunitas. Jadi gitu ya, tadi udah
semoga kurang lebih dapat gambarannya nih tadi perbedaannya antara yang memang udah tahu mau ngapain dari komunitas, yang satu lagi diajak bahkan mungkin terpaksa. Ayu tadi pas Ayu nggak ada bapaknya ini curhat. Tapi ternyata nggak butuh, ternyata butuh ya kan. Nah ternyata memang sudah Allah aturkan gitu untuk Yudiro bergabung di Jejak Langit dan ternyata bermanfaat buat kuliahnya seperti testimoni beliau. Testimoni buat apa sih? Terus kalau Riwi tadi juga cerita ternyata dengan ikut komunitas Jejak Langit Riwi jadi nemuin oh ternyata passion itu di pertanian ya gitu. Atau ternyata jadi apa namanya ya, bisa lebih bermanfaat buat alam gitu. Dan ternyata karena Riwi belajar permaculture, kita juga yang lainnya jadi ikut ketularan belajar walaupun nggak dalam, tapi ternyata ada nilai-nilai di permaculture itu yang bisa diterapkan secara umum gitu, nggak hanya terkait sama tanaman, nggak hanya terkait sama perkebunan gitu, ternyata bisa kita terapkan banget di pendidikan gitu. Nah, baik karena belajar permakultur jadi kenal sama Afi sama Aca juga. Itu dia, ada di sini, masya Allah. Ya itu memang semua nggak ada yang sia-sia ya Mak, udah diaturin sama Allah. Nah, ini setelah ini sebenarnya masih ada Dika sama Mas Yoki Dinar mau cerita, tapi sebelum panjang, mungkin ada yang terlintas atau terpikir mau ditanyakan dulu mungkin atau mau disampaikan dari apa yang tadi sudah diceritain sama teman-teman. Ada nggak? Atau jadi terlintas, oh kayaknya aku gitu, ternyata begini karena begini. Ada nggak yang udah mulai? Ya, jangan nanya tentang klub motor tapi ya. Nggak ada nih ya. Oke, kalau gitu kita lanjut aja dulu ya mungkin. Nah sekarang sekarang ini Anika sama Mas Yoki dan Dinar mau cerita tentang setelah berkomunitas itu ada 2 target target yang target manfaat sih sebenarnya ya, target sasaran gitu yang mau kita ajak untuk berkomunitas. Nah kalau misalnya Dika mungkin bisa cerita dari sisi bagaimana Jejak Langit tuh konsep utamanya mau ngajak keluarga-keluarga belajar bareng. Nah terus nanti Mas Yoki sama Dinar cerita apa ya nanti dulu deh biar gak kepanjangan. Sekarang Dika dulu silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi udah panjang banget ya sebenarnya mengenai Jejak Langit. Jadi cuman tadi mungkin masih ada yang bingung. Jejak Langit di awal tadi ngomongin keluarga, ngomongin anak gitu kan. Tapi juga ngomongin ladang tuh gimana sih sebenarnya? Aku share sedikit aja gitu ya. Jadi Jejak Langit ini pada awalnya memang ya tadi keresahannya muncul ketika pandemi, anak-anak balik ke rumah, semua orang ngumpul dalam rumah. Tapi kita malah bingung lihat fenomena teman-teman kita gitu yang seusia jadi pada stres sendiri gitu anaknya di rumah. Padahal sebenarnya kalau menurut kita ya anak itu adalah tanggung jawabnya keluarga gitu. Either itu mau homeschooling, dia mau sekolah gitu, ujung-ujungnya pendidikan utama balik lagi ke keluarga. Itu jadi sebenarnya Jejak Langit di situ. Terus kita lihat lah sekarang di pandemi semua gerak dibatasi gitu kan. Padahal belajar itu bisa luas gitu areanya. Makanya kita mikir oh sebenarnya di kala pandemi gini belajar di alam boleh dong gitu. Gimana caranya ya gitu. Nah saya sama istri kebetulan orangnya juga yang gimana ya kalau ngobrol senang gitu ngobrol-ngobrol yang kayak gitu. Terus dari dulu tuh kalau kita mau bikin apa untuk anak-anak kita gitu, kita mau ngikutin acara apa gitu, terus kok nggak ada yang cara gini, kita bikin aja yuk gitu. Terus saya mesti selalu begitu gitu. Nah Jejak Langit ini munculnya juga kayak gitu. Karena nggak ada dan sebelumnya kita sempat nonton film Semesta gitu ya. Jadi kalau ada yang pernah nonton film Semesta, itu mengenai 7 tokoh agama yang berbeda-beda tapi melakukan kebaikan untuk alam. Di situ kita melihat di Pak Iskandar Warung tuh yang luar biasa banget gitu sharingnya. Terus menurut kita wah ini nih yang kayak begini nih sebenarnya bisa jadi acuan kita gitu. Makanya waktu itu saya ketemu Pak Iskandar di Jogja dan itu juga nggak sengaja sebenarnya lagi main ke sana. Pak Isnya main ke kebun gitu, ke tempat resto, terus akhirnya kita ngobrol panjang. Wah ini nih yang kayak begini nih gitu, bahwa Pak Is waktu itu bilang manusia itu sekarang lupa atas kemuliaan gitu, melupakan kemuliaan dari mana? Ya terlihat dari jejak-jejak yang ditinggalkan gitu. Apa jejaknya? Ya sampah gitu kan.
Gitu, itu membuat kita wah bener ya. Terus kita mikir lah kalau sekarang aja nggak ada yang fokus di sini, yang ngajarin anak-anak kita nih siapa gitu. Akhirnya dari situ kita ngobrol gimana caranya ya, kita punya konsep pengen banget Bumi ngajarin ke anak-anak bahwa Bumi itu udah ngasih banyak hal ke kita gitu. Terus selain Bumi udah ngasih banyak hal, tapi Bumi itu sekarang dalam kondisi rusak gitu. Walaupun rusak, udah ada loh orang-orang yang melakukan kebaikan gitu. Terus kita harus ngapain? Akhirnya ya udah kita bikin aja komunitas yang bisa membersamai ini semua gitu. Akhirnya jadi satu movement. Ya mulailah ngajak berbagai macam orang dan kita ketemu ngobrol. Oh ternyata kita punya value yang sama ya, cuman selama ini gak pernah ngobrol aja gitu. Itulah akhirnya muncul Jejak Langit. Dan karena tadi fokusnya alam, kita pengen anak-anak ini belajar, bukan cuma anak sebenarnya, keluarga itu belajar dari alam. Akhirnya oke, berarti kita harus punya playground nih gitu. Kita harus ada playground. Seperti apa ya playgroundnya? Ketemulah Mas Yoki sama Dinar yang teman kita dari Bogor gitu, di Ciamas, yang memang tinggalnya di daerah sana. Dan Mas Yoki sama Dinar cerita, ternyata di Ciamas sama di daerah Ciamas ini lagi ada fenomena ladang tuh nggak ada yang terusin. Jadi banyak ladang di sana, tapi nggak ada yang mau ngerjain ladangnya karena generasinya putus. Jadi bapak-bapak ini punya ladang tapi udah nggak mampu lagi bertani, sementara anaknya lebih milih jadi buruh pabrik sepatu gitu. Sementara jadi akhirnya ladangnya digadaikan ke rentenir gitu ya. Pada saat pandemi rentenir butuh duit gitu. Jadi selama digadaikan itu, kontraknya adalah selama digadaikan si hasil ladang itu menjadi milik rentenir. Jadi petani nggak dapat apa-apa. Sementara si rentenir ini nagih terus, lalu kembaliin dong uang pinjamannya gitu. Stres kan akhirnya gitu kan. Akhirnya kita ngobrol gimana ya, apa yang bisa kita lakukan ya. Akhirnya oh gimana kalau kita misalnya sewa aja lahannya gitu, kita tebus, kita bantu petani dengan menebus hutangnya mereka, dan sekaligus itu akan bisa menjadi tempat anak-anak kita bermain gitu, dan kita belajar yang tadi Riwi bilang menjadi laboratorium gitu ya. Makanya tim kita belajar ke Pak Iskandar lagi untuk mengelola ladang. Akhirnya ladang itu menjadi tools buat kita untuk anak-anak belajar. Dan kebetulan setelah Riwi ikut permaculture gitu ya, kita jadi mikir, wah ternyata permaculture tuh punya etika yang bagus banget. Ada 3 etika permaculture yang sangat sunatullah lah kita bilang ya, yaitu peduli bumi, peduli manusia, dan berbagi adil gitu. Berbagi adil ini pun bukan sebatas berbagi kepada sesama manusia gitu, tapi berbaginya terhadap serangga, berbagi terhadap cacing-cacing dalam tanah gitu. Itu wah etika yang sebenarnya bukan cuma ada di pertanian gitu, tapi kita bisa mengkonsepkan itu dalam setiap apa yang kita lakukan gitu. Ya udah dari situ muncullah kita Riwi. Makanya tadi ada yang namanya JL Institute. JL Institute adalah mengembangkan tadi gimana ladang kita tetap bisa menghasilkan gitu ya, menjadi playground juga, menjadi tempat belajar bagi petani sekitar dan masyarakat sekitar. Tapi di satu sisi ada core-nya JL itu adalah keluarga gitu ya. Jadi ada yang namanya kurikulum, yaitu membentuk ya tadi gimana caranya keluarga ini tetap kita bisa bersamai, kita memberikan wadah kepada keluarga-keluarga yang pengen bertumbuh gitu sesuai fitrahnya gitu ya. Makanya ini berjalan berbarengan. Tadi ikut bilang ada 2 sasaran yang pengen dicapai sama komunitas JL. Pertama untuk kitanya sendiri, keluarga muda, kita keluarga muda menyebutnya ya. Keluarga kita, sama satu lagi ujungnya manusia itu kan pasti pengen banget bermanfaat gitu ya. Makanya satu lagi fokusnya adalah ya kalau kita udah punya ladang di sana, kita menggunakan tempat kita, mengundang orang untuk belajar di sana. Ya masa iya sih kita nggak bisa memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar situ gitu. Jadi itu 2 sasaran utamanya. Dan tapi menariknya setelah kita mau mencoba ke sana gitu ya, itu tantangannya luar biasa gitu. Mungkin Mas Yoki bisa cerita Mas, gimana Mas kehidupan di Ciamas Mas? Jadi gimana ketika tantangan atau kendala kita dalam komunitas untuk mengajak masyarakat sekitar gitu. Gimana Mas Yoki? Mas Yoki ini pernah tinggal juga di daerah Ciamas ya Mas ya, untuk bertinggal langsung di sana ya?
Sini Mas. Ini selanjutnya Mas Yogi sama Dinar masuk ke depan berdua aja nih. Mereka insya Allah mau cerita. Apa? Oh iya, kemarin Mas Yogi sama Dinar juga habis anniversary, mohon doanya. Semoga selalu berbahagia dunia akhirat ya, insya Allah. Mau duduknya terpisah gini ya? Sudah. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yogi dan istri saya Dinar. Sebenarnya tugas paling berat ini sebenarnya. Salah satunya kita mulai cerita dulu ya, kenapa Ciomas gitu. Kenapa Ciomas? Jadi tahun 2016 ini ya, 2016 kita itu tinggal di desa, namanya Desa Sukaharja. Itu rumahnya di tengah kebun. Memang entah kenapa kita terinspirasi waktu itu. Kayak kita udah tadinya tinggal di komplek gitu. Kayak kita berbosan dari sini. Udahlah kita cari rumah ya di kampung gitu. Akhirnya kita pindah di rumah benar-benar di belakang kebun yang cuma ada jalan setapak. Bahkan kalau naik motor pun licin gitu jalannya. Nah, saya pun pernah masuk selokan di depan rumah saya sendiri gitu. Gara-gara itu. Iya. Maksudnya dari sebelumnya kan kita juga punya concern, kalau aku sih untuk ke lingkungan gitu. Kita pernah bikin Mau Belajar Indonesia, yang tentang peduli lingkungan, peduli budaya, terus apa ya, pengen menerapkan itu untuk diri sendiri juga gitu. Gimana sih kita? Oh, kalau itu mundur nanti 10 tahun yang sebelumnya. Iya, gitu. cuman maksudnya nggak tiba-tiba juga. Iya, nggak tiba-tiba. Pindah ke kampung gitu. Karena sebenarnya secara terpisah pun sebelum kami menikah, saya itu juga sudah konsen di komunitas. Cuma memang komunitasnya fokus di budaya, komunitas budaya di berbagai pelosok di Indonesia gitu. Bahkan kita juga mengadakan kayak pembinaan, riset dan sebagainya dengan masyarakat komunitas itu untuk mempertahankan budayanya. Sementara Dinar lebih ke lingkungan. Dia mengadakan program-program untuk terumbu karang ya, pelestarian terumbu karang di Kepulauan Seribu. Bahkan kita berlanjut ada pelestarian terumbu karang di Ujung Kulon. Dan kita juga pembinaan masyarakat di Pulau Sebesi di Krakatau. Bahkan kita mengajak campaign ke masyarakat untuk sadar volcano, coba sadar tentang gunung gitu, bahwa potensi gunung tidak hanya sebagai, kalau kita melihatnya gunung kayak Semeru kemarin ya, bencana gitu, padahal dia juga sumber energi gitu, dan dia sumber pemulihan alam. Nah, awalnya memang kita fokusnya di situ, tapi masing-masing ini belum berorientasi kepada Islam sebenarnya, karena kami punya kesukaan. Saya pecinta alam, saya arkeolog, dan Dinar kesejahteraan sosial, dan dia juga pecinta alam. Nah, kemudian kita bertemu di kampus. Setelah lulus, dua-duanya udah lulus, kita ketemu di kampus. Kita mendirikan 0 Derajat Indonesia. 0 Derajat Indonesia itu komunitas yang mengkampanyekan pelestarian lingkungan, alam dan budaya. Jadi kita gabung di situ, alam dan budaya. Karena ketika melestarikan alam tidak bisa meninggalkan manusianya. Nah, dari situ berkembang, terus kemudian kami menikah, kami punya anak. Akhirnya kita berpikir kita nggak bisa lagi komunitas seperti itu karena itu cukup ekstrim. Kita ke pelosok-pelosok, kita naik gunung, kita masuk ke perkampungan, kita masuk ke suku rimba dan sebagainya. Nah, kita punya anak nih sekarang, anak kita juga harus disertakan. Akhirnya kita buat NDI Kids gitu. Nah, sudah buat NDI Kids, baru kita kenal Mas Yudiro, Mbak Almira, Mas Riwi dan sebagainya, termasuk belakangan juga Mas Andika mengundang kita untuk mendirikan Jejak Langit gitu. Ya. Nah, jadi kalau kita bilang komunitas itu tidak terbentuk dengan cara yang sangat mudah, itu proses bertahun-tahun, bahkan proses itu membentuk diri kita sendiri gitu. Kita bisa ngomong, oh ya kita kumpul-kumpul yuk, satu hobi, bikin satu komunitas gitu, tapi akan bertahan berapa lama? Kalau kita tidak punya apa istilahnya, itu ada di dalam diri kita itu nggak muncul gitu. Yang diperjuangkan bersama gitu ya. Iya, karena kayak gini, Jejak Langit usianya masih sangat muda kan, baru 1,5 tahun. Kita nggak tahu nih 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 4 tahun lagi akan bertahan atau enggak. Kalau itu tidak dilandasi dari setiap anggotanya punya prinsip yang sama, punya nah
punya titik balik yang sama. Jadi awalnya harus sama, kebutuhannya harus sama. Nah itu selalu mungkin kalau kita ada perbedaan cara komunikasi, bahkan background kita semua berbeda di Jejak Langit gitu, pebisnis ya terus entrepreneur, terus psikolog, terus saya arkeolog yang nggak pernah ngomong sama orang, ngomongnya sama batu kan, geolog lebih ke apa, merenung di gunung ya dosen lu pebisnis juga tuh nah cara komunikasi kita tuh beda-beda. Nah, apalagi ketika kita nih meskipun cara komunikasi berbeda, kita bisa anggap satu punya latar belakang pendidikan yang mungkin nggak terlalu jauh. Tapi ini kita terjun di sebuah desa di Ciomas itu, yang notabene mungkin lulus SD juga enggak gitu masyarakatnya. Nah, itu cukup bikin shock gitu. Bahkan ketika keputusan kami untuk pindah ke desa itu pun sempat dipertanyakan orang tua kita ya, gitu. Ngapain gitu nyari rumah di belakang kebun singkong gitu, yang bahkan mungkin hantu aja takut di situ gitu. Tapi ya kita datengin gitu. Nah kita kenalan dengan tetangga terdekat kita, namanya Pak Ustadz Maknun, yang kita juga belakangan baru tahu kalau beliau Ustadz ya setelah kita tinggal di situ gitu. Terus ya Pak Ustadz yang nggak punya jamaah gitu, karena di situ cuma ada 3 rumah ya, 3 rumah. Ada beberapa villa tapi kosong. Nah villa tapi kosong, cuma ada 3 rumah Pak Ustadz, terus rumah yang kami kontrak sama satu rumah Pak Rahmat itu dia kebetulan juga istrinya guru, tapi memang baru pindah ke situ juga. Nah dari 3 rumah itu awalnya ya 3 rumah gampang lah bertetangga gitu. Tapi ternyata tidak hanya tetangga kita, tidak hanya itu. Di belakang rumah kita itu ada ladang. Ada ladang yang digarap oleh orang. Ada tukang pencari rumput. Nah itu semua tetangga kita. Pada akhirnya mereka juga akan menyapa kita ketika mereka mencari rumput. Ketika mereka berladang, mereka menyapa kita. Nah itu semua tetangga kita. Nah lalu bagaimana nih menghadapi masyarakat yang beragam ini, yang bahkan mungkin ada yang bersekolah, ada yang enggak, ada yang pernah ke kota, ada yang sama sekali nggak pernah ke kota Bogor gitu. Bahkan Bogor yang cuma 5 km gitu, mereka nggak pernah kunjungin gitu. Terus ada yang usianya udah sangat sepuh, ada yang muda gitu, ada yang ya suka mancing di kolam orang tanpa izin gitu, ada yang, nah itu semua tetangga kita gitu ya. Pada akhirnya kita harus bisa melihat mereka karena kita menitipkan diri di desa itu gitu. Nah kita awalnya bingung gitu mengenal mereka gimana caranya gitu. Bahkan saya sempat klik dengan beberapa ustadz gitu di desa itu gitu, karena ustadznya ternyata ya nggak sesuai dengan apa yang saya bayangkan gitu kan. Tapi jangan bayangkan bahwa ustadz di desa itu seperti ustadz yang mungkin kita sering ikut pengajian ya gitu, karena mungkin agak beda-beda gitu. Tapi itulah gitu, itulah masyarakat, itulah kehidupan gitu. Nah terus gimana nih mengenal? Ya pada akhirnya kan kita nggak bisa anteng sendiri ya gitu. Kita berinteraksi dengan mereka gitu, dan akhirnya dari ngobrol setiap hari, dari kejadian sehari-hari, kayak misalnya ada anak yang sakit gitu, kita jadi tahu oh ternyata dia cerita gitu kalau saya tuh sebenarnya nggak pernah sakit, baru sekarang aja nih stres kejang. Dulunya ya pernah sih kalau ke posyandu itu dibilangnya ya cuman gizi buruk aja gitu, gizi buruk aja gitu, kayak enteng banget gitu. Oh ternyata persepsi masyarakat itu kalau tentang gizi anak-anak aja tuh masih belum apa ya kayak menyepelekan gitu. Jadi kayak oh dari situ kita tahu ada permasalahan-permasalahan. Jadi dari interaksi sehari-hari ternyata kita bisa menemukan menemukan apa yang jadi kebutuhan. Ya kita menilai itu sebagai kebutuhan mereka. Jadi apa? Ya itu baru ngomong soal kesehatan ya, belum lagi ngomong soal kebutuhan harian, bahwa mereka butuh makan gitu. Sementara mereka kebanyakan buruh petani, mereka butuh makan, mereka nggak tahu harus makan apa gitu. Akhirnya kadang-kadang tuh anak umur, kebayang ya, anak umur 1 tahun makan Indomie.
kok nyebut merek makan mie instan gitu. Kebayang betapa mereka ini ngerti nggak sih gitu bahwa itu akan membahayakan anaknya. Dan itu didapat dari obrolan warung kopi di depan rumah kami gitu. Kita suka ngundang orang ngopi. Jadi kalau saya beli kopi itu nggak beli satu saset, beli saya serenceng gitu. Karena pasti yang ngopi banyak gitu. Gitu. Nah kayak gini, sampai kita tuh nggak habis pikir ketika kita melihat lingkungan sekitar ini makanan tuh banyak gitu. Makanan itu banyak. Karena mungkin karena saya pecinta alam, saya jadi paham gitu makanan yang tanaman yang edible dan tanaman yang membahayakan kan. Nah ini makanan banyak, bahkan di belakang rumah kami kita itu bisa bikin sayur sehat gitu. Itu dengan tanaman gilang lah, tanaman gilang, kalau tahu gilang, sepatu gilang kan, mungkin nanti kalau belajar permakultur juga ngerti itu ya. Nah gitu. Tapi itu nggak dimakan sama masyarakat, karena emang mereka udah putus gitu, ilmu pengetahuannya putus soal mengenal lingkungan sekitar. Nah, ketika biar gak kepanjangan ya mungkin. Jadi ketemunya di YL bersama dengan masyarakat di Ciamas itu adalah kita pengen bantu masyarakat terlepas dari tengkulak itu, tengkulak dan rentenir gitu ya. Ya, termasuk masalah edukasi ke tengkulak itu ada, bahkan ada miskonsepsi bahwa kalau tanah digadaikan itu boleh digarap oleh si pemilik uang gitu. Padahal kalau dalam hukum Islam kan ketika barang gadai itu digadaikan tidak boleh dimanfaatkan oleh salah satu pihak sampai gadai itu tuntas gitu. Nah dari situ aja kita tahu bahwa banyak nih celah di masyarakat ini yang sebenarnya mungkin mereka ngerasa butuh atau tidak butuh gitu. Nah kita tidak berusaha untuk meluruskan itu. Kita tidak berusaha untuk berarti saya benar gitu, mereka salah, enggak. Kita menjadi teman mereka sebenarnya. Komunitas terbaik adalah tetangga yang terbaik. Kita tunjukkan bahwa kita adalah tetangga mereka. Kita mau jalan bareng mereka gitu. Nah, ketika Jejak Langit butuh playground, kita sampaikan ke mereka. Ini teman-teman saya yang nggak punya tempat main gitu. Butuh tempat main. Bapak punya tanah untuk bermain gitu, boleh nggak kita main di tanah Bapak gitu. Terus seneng mereka. Terus apalagi mereka curhatnya gini, lah tanah saya kegadai. Oh berarti nanti saya ngomong ke teman-teman main saya gitu. Kita gimana kalau ubah gadai itu jadi sewa? Kalau sewa itu kan ada waktu, ada kurun waktu, dan setelah kurun waktu itu clear urusannya, ya kan? Nah, mereka tidak punya tanggung jawab mengembalikan uang, kita juga bisa mengambil hasil dari tanah sewa itu dengan lebih halal gitu. Nah, jadi dari kelemahan yang kita gali di masyarakat dan termasuk kelemahan yang kita miliki, kedua kelemahan ini kita pertemukan untuk menjadi kelebihan gitu. Nah, akhirnya jadilah komunitas Jejak Langit bersama masyarakat. Jadi komunitas Jejak Langit bukan Jejak Langit kita doang nih ya, tapi satu komunitas besar bersama masyarakat Ciamas dan mungkin berusaha lebih luas lagi. Gitu. Ada tambahan? Insyaallah. Oke, Dinar sama Mas Yoki, makasih banyak ya sharingnya. Nah terakhir mungkin aku nambahin dikit. Jadi tadi dari teman-teman udah semoga cukup kebayang ya bagaimana prosesnya kami untuk membentuk komunitas ini dari awal sampai akhir, kurang lebih ini. Jadi tujuannya apa sih semua dari tadi sharing-sharing gitu ya mungkin ya, ujungnya mau kemana sih nih? Kita sebenarnya pengen ngajak tadi dengan cerita Mas Yofi dan Dinar, masih banyak loh ruang untuk kita bisa memberikan manfaat gitu, terutama ke masyarakat sekitar. Dan untuk memberikan manfaat itu kayaknya kalau sendiri itu terlalu berat gitu, dan makanya kita menyarankan kita bisa berkomunitas untuk memberikan manfaat itu. Karena saya juga selalu ingat kalau Ustadz Hana tuh bilang surga itu terlalu luas untuk kita sendiri kan gitu. Jadi sebanyak-banyak mungkin kita bergerak gitu ya bersama dan memberikan manfaat sebanyak mungkin. Caranya gimana? Tadi kalau di awal udah pasti kita kenali diri sendiri dulu, and then